Shalom adik-adik se-GKP, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Kalau Kak Jo gimana kabarnya? Baik dong Kak, kalau Kak Willy gimana? Baik juga Kak. Kakak mau sapa juga nih semua adik-adik dari tiap klasis. Halo adik-adik dari klasis Jakarta dan Bogor. Halo juga adik-adik klasis Bekasi dan Purwakarta. Halo adik-adik klasis Priangan dan Cirebon. Ya, adik-adik, walaupun kita belum bisa bertemu satu sama lain, tapi harus tetap bersyukur dan bersukacita. Yuk, kakak mau ajak kita semua memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari Bu Merli. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa syukur. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan mempersatukan kami dalam ibadah ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Berkatilah pelayan firman, Butati dan Kaselin yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar kami dapat dengarkan dan sehat dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Tuhan, berkatilah kelancaran ibadah ini dari awal, tengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi selalu bersyukur. Mari Bu Merli. Yuk teman, mengucap syukur. Hidup kita selalu dipelihara. Tuhan kita yang luar biasa. Setiap hari Dia beri nafas. Kesempatan selalu diberinya. Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hidupku selalu Kau pelihara. Yo ayo teman, selalulah bersyukur. Setiap hari Dia beri nafas. Kesempatan selalu diberinya. Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan,
hidupku selalu di tangan-Mu. Yo, yo, ayo teman, selalulah bersyukur. Yo, yo, ayo teman, selalulah bersyukur. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Tati dan Kak Selin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk Bu Tati kita berdoa dulu. Iya. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti firman yang akan kami dengar. Tuhan yang urapi Ibu Tati dan Kak Selin supaya dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Amin. Ya adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan ya? Pasti sudah Kak Selin. Oke baik, kalau begitu kita baca bersama-sama. Ya. Kakak Selin akan membaca ayat yang ganjil dan Bu Tati akan baca ayat yang genap dan seterusnya. Ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya.
Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Nah anak-anak, tadi kita sudah membaca firman Tuhannya dan sekarang kita dengarkan ceritanya. Diceritakan di Alkitab ada seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Raja ini adalah raja yang baik hati. Dia juga setia kepada Tuhan dan dia selalu mengajak rakyatnya untuk menyembah kepada Tuhan. Pada suatu hari, Raja Hizkia mengalami sakit. Dan ketika raja sakit, seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya datang menjenguk Raja Hizkia. Nabi Yesaya ini datang, dia khusus menyampaikan pesan dari Tuhan. Pesannya adalah bahwa Raja Hizkia diminta untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Loh, kenapa Raja Hizkia harus menyampaikan pesan terakhir? Ternyata Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan menyampaikan kepada aku bahwa raja tidak akan sembuh sakitnya, tetapi raja akan meninggal. Wah, Kak Selin, kalau misalnya seseorang yang sedang sakit, terus dengar berita bahwa dia tidak akan sembuh, yang ada akan meninggal, kira-kira gimana ya perasaannya Kak Selin? Wah Bu, perasaannya pasti sedih banget. Nah adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan bahwa Raja Hizkia sangat-sangat sedih ketika mendengar pesan dari Nabi Yesaya. Ya, dalam kesedihannya Raja Hizkia memalingkan wajahnya ke arah tembok. Lalu Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, sepanjang hidupku aku selalu setia kepadamu. Dan aku selalu melakukan hal yang baik dengan tulus dan hormat kepadamu. Nah adik-adik, dalam doanya ini Raja Hizkia menangis kesedihan. Wah Bu, pastinya sedih banget ya Raja Hizkia. Iya Kak, tapi anak-anak, ketika Nabi Yesaya belum keluar dari istana, Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Yesaya. Dan Tuhan mau Nabi Yesaya kembali kepada Raja Hizkia dan dia ingin menyampaikan pesan yang datang dari Tuhan. Ya. Apa kira-kira pesannya? Ya, tadi kita sudah baca bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia. Dan Raja Hizkia akan datang ke rumah Tuhan. Lalu Tuhan juga berjanji memberikan hidup bagi Raja Hizkia 15 tahun lagi. Ya, lama ya anak-anak, 15 tahun ya. Tuhan juga akan memeliharakan kehidupan Raja Hizkia beserta dengan rakyatnya semuanya. Wah, dia senang karena Tuhan mau mendengarkan doanya, ya. Dan anak-anak, dalam kesukaannya Raja Hizkia bertanya kepada Nabi Yesaya. Ya, adik-adik, dalam Alkitab diceritakan Raja Hizkia bertanya, kalau begitu apa yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku?
Lalu Nabi Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan akan Ia lakukan. Apakah bayang-bayang akan maju 10 tapak atau bayang-bayang akan mundur 10 tapak? Lalu Raja Hizkia menjawab, perkara gampang itu kalau harus bayang-bayang itu maju 10 tapak. Coba sebaliknya, bayang-bayang itu mundur 10 tapak. Nah, adik-adik, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa bayang-bayang itu tidak pernah mundur. Dia akan selalu maju mengikuti arah matahari. Ya. Oke, lalu saat itu Nabi Yesaya berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, setelahnya adik-adik tahu apa yang terjadi? Ternyata bayang-bayang itu mundur adik-adik 10 tapak. Wah, luar biasa ya kuasa Tuhan ya. Tuhan menggenapi janjinya kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia disembuhkan dari sakitnya. Luar biasa ya Bu kuasa Tuhan. Iya, betul Kak Selin. Nah, anak-anak, kita mendapatkan pelajaran dari cerita hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ya Kak Selin, Betul Bu. kita harus senantiasa bersyukur, Ya, berterima kasih Ya. buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. iya adik-adik. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, sekali lagi ya adik-adik ya. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Iya, adik-adik, itu ayat hafalan adik-adik untuk minggu ini. Nah, adik-adik, Kak Selin dan Bu Tati juga punya aktivitas ya, Bu? Iya Kak, apakah aktivitasnya? Ya, aktivitasnya adalah adik-adik bisa menuliskan di buku masing-masing pengalaman adik-adik ketika sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Wah, tentunya ya Bu ya, adik-adik pasti punya pengalaman ya Bu? Iya, pasti ya. Kita anak-anak Tuhan pasti punya pengalaman yang indah bersama Tuhan ya. Jadi adik-adik tadi menulis sesuai dengan cerita, adik-adik pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan. Nanti aktivitas yang sudah ditulis ceritanya ya Kak Selin, Ya Bu, bisa diceritakan kepada siapa aja? kepada mama, papa, kakak, atau keluarga lainnya boleh. Iya, karena setiap kebaikan Tuhan yang kita terima ada baiknya, atau bahkan mungkin seharusnya ya Kak Selin ya, Iya Bu, betul. kita menceritakannya kepada orang lain, karena itu adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Biar Iya. semua orang tahu kebaikan Tuhan itu seperti apa. Betul Kak Selin? Betul sekali Bu, karena itu adalah berita sukacita. Iya, amin. Iya, amin. Ya, kembali lagi kepada Kak Willy dan Kak Jonathan. Ya adik-adik, pesan firman Tuhan pada ibadah hari ini adalah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan sembari bernyanyi, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur.
panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Doa syafaat dan doa persembahan dipimpin oleh Ibu Tati. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan kami boleh diberkati supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi teman-teman kami dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan mereka, supaya mereka bersuka cita karena mereka boleh memperoleh tubuhnya yang sehat kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sudah mulai melakukan kegiatan sekolah tatap muka. Kiranya Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan negara kami ini Tuhan, dalam keadaan masih pandemi, kiranya pada suatu saat pandemi ini boleh berlalu dan kami boleh kembali melakukan kegiatan dan beribadah seperti sedia kala. Tuhan, biarlah kami semua sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu. Kakak mau ajak kita semua nih bernyanyi dan bersyukur lagu Bersyukur Kepada Tuhan. Mari Bu Merli. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat ya adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Salam dari kami, Sekolah Minggu GKP Immanuel Karawang. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.